Alkitab bilang begini, dengar saudara. Waktu Yesus keluar dari air, ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Kalau Allah sudah berkenan atas hidup kita, maka hidup kita bebas dari setiap masalah. Dia menjadi jawaban satu-satunya buat kita. Haleluya. Saya kagum dan merasa bersyukur kepada Tuhan karena tentunya tidak ada yang kebetulan di antara hidup kita, saudara ya. Saya ada di tempat ini merasa bahwa saya nggak ada di penjara, saudara. Kenapa? Karena waktu saudara beribadah memuji Tuhan, itu ngalahin orang yang di luar sana. Jangan seperti yang di luar sementara terpenjara. Sedangkan Bapak Ibu saudara di tempat ini tidak mengalami yang namanya terpenjara. Saudara mengalami namanya sukacita dari Tuhan. Ada amin. Dan saya percaya bahwa itulah bukti bahwa saudara punya Yesus. Kalau saudara nggak punya Yesus, saudara akan tenggelam dalam kekecewaan. Saudara akan tenggelam dalam sakit hati, dan akan banyak hal yang menyebabkan saudara akhirnya seperti nggak bisa move on, nggak lagi punya pengharapan. Tapi yang saya lihat hari ini berbeda. Wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang penuh dengan harapan. Ada amin? Ya, karena bagi saya begini Bapak Ibu, mungkin hari ini orang di luar sana bilang kita gagal, tapi sesungguhnya saudara tidak gagal. Ini justru bukan langkah akhir bagi hidup saudara. Yang setuju bilang amin. Amin. Tapi ini bisa jadi langkah awal bagi saudara untuk melihat hari depan yang lebih baik. Yes. Yes. Kita bukan melihat kepada diri kita, tapi kita melihat kepada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal bagi kita. Ya. Siapa sangka saudara, Paulus orang penjahat. Siapa sangka dia bisa jadi rasul yang hebat. Wow. Ada begitu banyak orang yang kelam hidupnya waktu lalu. Tapi ketika dia terima Yesus, dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dia jadi penolong bagi banyak orang. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya melihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saya tidak sengaja Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini. Saya coba untuk menolak ketika diminta ayo melayani. Tapi saya tahu bahwa panggilan saya jadi hamba Tuhan harus suarakan kebenaran. Dan saya tahu bahwa Tuhan yang bawa saya ada di tempat ini. Untuk apa saudara berjumpa dengan Bapak Ibu saudara? Untuk apa kita belajar bersama-sama kebenaran firman Allah? Di acara perayaan Natal ini saudara, mari kita mau akan temukan bahwa sesungguhnya ada makna Natal yang sangat spesial buat kita. Kita jadi orang Kristen bukan cuma jago merayakan Natal. Merayakan Natal nggak masalah saudara. Ada pohon terang, ada Sinterklas, nggak ada juga ya. Nggak masalah. Tapi yang terpenting, makna Natal sesungguhnya adalah bagaimana kita mengalami Natal. Kalau merayakan cuman pasang lilin, lihat pohon terang, dapat kado dari Sinterklas, itu merayakan. Tapi mengalami Natal, itu adalah esensi yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita mau lebih maju saudara ya. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, makna Natal hari ini buat kita saudara. Mari sama-sama baca dengan saya. Natal adalah ya. Kenapa saudara? Karena Natal bukan hanya sekedar perayaan, tapi Natal membawa jawaban bagi kita. Saya percaya bukan cuma saudara yang banyak masalah. Orang di luar sana lebih banyak masalah. Artinya bahwa manusia butuh jawaban. Manusia siapapun saudara, dia butuh jawaban. Haleluya.
Mau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, dia butuh jawaban. Dan dengar baik saudara, Natal adalah jawaban. Ini adalah latar belakang daripada peristiwa kelahiran Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari perjanjian lama masuk pada perjanjian baru, kurang lebih ada masa kelam 400 tahun. Yang sebelumnya Tuhan pakai saudara malaikat, nabi, imam untuk apa? Suarakan kebenaran, tuntun manusia kenal Tuhan, tuntun manusia hidup melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada peristiwa di mana waktu 400 tahun Tuhan gak berfirman. Tuhan gak menampakkan diri, Tuhan gak pakai lagi malaikat, Tuhan gak lagi suarakan firman. Kenapa? Karena manusia mengalami degradasi iman. Karena manusia pada waktu itu sedang melakukan banyak kejahatan. Mereka bukan lagi saudara takut dengan dosa. Justru sebaliknya sepertinya mereka lawan Tuhan. Dan Tuhan merasa bahwa ini adalah sepertinya waktu yang kalau boleh ini manusia semua dilenyapkan. Kenapa? Karena terlalu banyak kejahatan. Di sisi yang lain saudara, maaf, yang pada waktu itu menjabat sebagai tokoh-tokoh agama tidak lagi mencerminkan kehidupan yang Tuhan suka. Sampai berlalunya waktu saudara sebelum Yesus lahir, ada banyak persoalan demi persoalan yang terjadi. Sampai akhirnya saudara, kita tahu bersama bahwa peristiwa Herodes membunuh anak-anak yang ada di 2 tahun ke bawah. Apa artinya saudara? Bahwa ternyata sebelum Natal ada banyak kematian, ada banyak tangisan, ada banyak air mata, ada banyak rasa kehilangan dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan bicara kehilangan saudara, itu pasti menyakitkan. Yang setuju bilang amin. Ya, kalau hilang pekerjaan, ya gampang, sebentar lagi dapat kerjaan. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya diizinkan Tuhan mengalami kehilangan baik istri saudara, dan mama saya. Itu 2 pribadi yang terpenting dalam hidup saya. Kalau istri sudah nggak perlu lagi saudara, saya bicara banyak, saudara mengerti saudara ya. Itu seperti belahan hidup saya. Kemudian 2 tahun berikutnya mama saya saudara. Orang yang selalu menopang saya di dalam doa ketika dalam pelayanan. Memberikan banyak nasihat, memberikan kasih sayang. Tuhan panggil. Secara manusia kehilangan ini berat sekali saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami kehilangan, saya paham apa yang saudara alami. Enggak enak. Dan itu yang terjadi pada zaman sebelum Yesus lahir. Ada banyak orang mengalami kehilangan, ada banyak orang mengalami kekecewaan, ada banyak orang mengalami jalan buntu, hilang pengharapan. Tidak ada tujuan hidup yang jelas, tidak ada firman. Tapi bersyukur, sama-sama bilang bersyukur. Bapa kita Bapa yang baik. Bapa yang penuh dengan kasih saudara. Ketika melihat manusia, mereka perlu dapatkan jawaban. Mereka perlu pertolongan. Mereka perlu jalan keselamatan. Maka saudara yang diberkati Tuhan, Natal adalah jawaban. Apa itu Natal? Natal adalah Yesus. Katakan Yesus. Haleluya. Saudara, Yesus anaknya yang tunggal harus direlakan untuk datang ke dunia. Menjadi manusia dari bayi saudara. Untuk apa? Membuktikan bahwa Allah peduli dengan saya dan saudara. Meskipun di sisi yang lain manusia hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Tapi Allah berinisiatif kirimkan Yesus untuk apa? Menjadi jawaban. Haleluya. Coba kita lihat ayat firman Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan secara bergantian. Saya ayat yang ke-8, saudara 9 dan seterusnya. Sampai kita baca ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Sama-sama kita baca 14, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Natal adalah Yesus. Yesus adalah jawaban. Dan itulah yang sudah terjadi, saudara, ketika dunia ini hampir dibinasakan. Karena sepertinya tidak ada lagi harapan yang baik, saudara. Tapi karena begitu besar kasih Bapa buat kita, Dia relakan anaknya yang tunggal lahir ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, jadi bayi. Kenapa, saudara? Karena Bapa melihat bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban atas hidup manusia. Uang tidak dapat menyelamatkan saudara. Harta tidak dapat memberikan kenyamanan bagi saudara. Tapi Yesus memberikan jawaban yang pasti. Bukan cuman berkat, bukan cuman kesembuhan, bukan cuman kesukaan, bukan cuman ketenangan, bukan cuman rasa aman. Tapi Alkitab berkata, Yesus datang memberikan hidup yang kekal bagi setiap yang percaya. Haleluya. Saudara, umur manusia berapa sih maksimal? Alkitab bilang 780. Dalam Keluaran dituliskan sampai 120. Tapi hari ini, saudara, rata-rata orang bertahan hidup sampai berapa? 60 sudah. Betul? Jarang sudah sampai di 780. Maaf Pak, umur berapa Pak? 72. Haleluya. Umur manusia ada batasnya, saudara. Bahkan saudara ada di tempat ini pun ada batasan waktu. Ada amin. Tapi dengar baik bahwa Tuhan, Dia punya kasih yang tanpa batas buat kita. Dia jadi jawaban satu-satunya buat kita. Tadi sempat ngobrol dengan 2 orang, saudara, ya. Saya lupa namanya, ya. Ngobrol-ngobrol, berharap saudara besok bebas. Bagi manusia nggak mungkin. Karena dia, ya kalau lihat dari datanya, ya begitulah. Tapi kalau secara iman, katanya saudara, nggak ada yang mustahil. Ada amin. Kenapa? Karena Yesus ketika kita jadikan sebagai satu-satunya jawaban yang kita percayai, dengar baik, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan yang kedua, Dia mau melakukan itu buat kita. Kalau Dia mampu saja tapi Dia nggak mau, sama dengan saya. Saya mau saudara bebas, tapi saya nggak mampu. Tapi luar biasanya Yesus, Dia mampu dan Dia mau melakukan. Dia jawaban bagi saya dan saudara. Haleluya. Dari cerita ini, saudara, kita mau melihat apa bukti bahwa Natal itu menjadi jawaban buat kita. Sama-sama baca poin pertama. Natal membawa jawaban atas rasa takut. Ya. Kisah ini, saudara, dilatar belakangi dengan gembala-gembala yang sedang menjaga dombanya, saudara. Di malam hari, di kesunyian, di kesepian, di tempat yang jauh daripada masyarakat. Tiba-tiba malaikat datang bersuara kepada mereka. Apa? Jangan takut. Ini kan mewakili bahwa keadaan pada waktu itu manusia diliputi dengan ketakutan. Dan hari ini banyak manusia yang paling takut apa, saudara? Takut mati. Hari ini ada berita jawaban dari sorga. Yesus bilang jangan takut. Haleluya. Sekali lagi saya mau bilang, tempat ini bukan akhir segalanya. Bagi saya, saudara, bukan orang-orang yang gagal. Tapi bagi saya adalah orang-orang yang mendapat perhatian Tuhan. Untuk Tuhan angkat di kemudian hari. Sebab itu makna Natal pertama, mari saudara, jangan takut.
Meskipun jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita kasih, saudara ada di tempat ini, sepertinya terasingkan. Tapi dengar baik, Yesus bilang jangan takut. Kenapa saudara? Karena Yesus pun ada di sini bersama saudara. Kasihnya kepada saudara besar, tidak dibatasi oleh ruang dan keadaan apapun. Yang kedua saudara, Natal membawa kesukaan. Itu malaikat bilang, hei, aku membawa kabar kesukaan besar. Kenapa? Yesus sudah lahir. Yesus yang ada dalam Natal sudah lahir. Kesukaan saudara, saya mau bilang, tidak dipengaruhi oleh tempat dan keadaan. Saya lihat wajah saudara banyak yang senyum-senyum. Itu berarti saudara sedang merasakan sukacita sorga. Natal memberikan jawaban untuk apa? Bahwa kita pasti mengalami kesukaan yang besar. Meskipun belum mungkin ada baju baru Natal, nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ketika ada Yesus dalam hati kita, Dia akan terus menggerakkan sukacita yang besar. Meskipun orang Manado bilang, pope, meskipun gak ada uang, itu pope saudara. Enggak ada uang, tapi kalau ada Yesus yang kita yakini hidup dalam hidup kita, maka kita akan selalu merasakan ada kesukaan. Makan tempe tahu seperti makan ayam satu ekor. Natal memberikan kita kesukaan, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan bagi Tuhan kita. Yang ketiga saudara, Alkitab bilang bahwa Natal membawa kemuliaan. Selama ini saudara kita berpikir kemuliaan itu hanya punya Tuhan. Betul nggak? Tapi ternyata saya pelajari bahwa ternyata begini saudara. Allah mau kita pun mengalami yang namanya kemuliaannya. Maka di dalam Korintus Paulus berkata begini, biarlah kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar. Wow. Dan maaf saudara, tempat ini bukan jadi alasan untuk tidak Tuhan mau lakukan kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam hidup saudara. Bagi Tuhan gak ada masalah dengan tempat. Tapi bagi Tuhan, Dia mau melihat hati kita yang percaya dan mau mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Pasti Dia lakukan bagi saudara. Haleluya. Yang keempat saudara, Natal membawa damai sejahtera. Ada amin. Bilang kiri kanan, kamu orang yang spesial di mata Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan sediakan damai sejahtera. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya selalu bilang begini, kita alami damai, enggak harus datang ke toko mebel damai. Betul enggak? Kita masuk di toko damai, enggak damai juga saudara. Yang ada justru kita kepikiran kenapa istri kita banyak belanja. Waduh banyak sekali dia belanja. Hilang damainya. Tapi ketika kita percaya bahwa waktu kita merayakan Natal, ada janji damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita sebagai jawaban, maka hidup kita damai. Dengar baik saudara, meskipun engkau ada di tempat ini, percayalah kalau engkau punya Yesus, serahkan hidup kepada Tuhan, hidupmu dengan sungguh-sungguh, keluargamu dipelihara oleh Tuhan. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, keluargamu baik-baik saja karena mereka dipelihara oleh Tuhan. Tinggallah dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya. Tapi selanjutnya saudara, kita mau melihat begini. Emang segampang itu kita terima? Ternyata ada syaratnya. Syarat mengalami jawaban adalah apa? Ayat 14 bilang tadi, yang berkenan. Pertanyaannya begini saudara, nggak usah tunjuk kiri kanan. Kita udah berkenan nggak sama Tuhan? Ya, kita yang jawab. Nggak usah jawab dulu, jawab dalam hati. Adil kan Tuhan kita? Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memberikan apa yang menjadi kehendak yang sempurna buat kita. Tapi Dia mau ada bagian yang kita harus lakukan sebagai orang yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Harus apa saudara? Berkenan. Yuk kita lihat apa poin berkenan. Sama-sama kita baca. Percaya dan terima
Saya mau tanya, ada yang sudah percaya terima Yesus hari ini? Saya yakin kita sudah percaya dan terima Yesus, amin. Dia bukan salah satu jalan keselamatan, tapi dengar baik, dia satu-satunya Tuhan dan jalan keselamatan bagi manusia. Yang kedua, bertobat dan tinggalkan hidup yang lama. Yang ketiga apa? Melangkah hidup yang baru. Saudara bisa temukan Alkitab banyak konfirmasi bagaimana hidup yang baru. Yang dulu suka maki, yang sudah bekolo, itu bertobat saudara. Ada amin. Aduh sial memang, nasibnya, nasibmu bagus di hadapan Tuhan. Haleluya. Iblis yang bikin kacau pikiranmu, makanya jangan kompromi dengan setan. Kompromilah dengan firman. Ada amin. Iblis bilang begini, nanti kalau keluar buat lagi yang lebih parah dari itu. Itu iblis. Tapi Tuhan bilang hidupmu penuh dengan rancangan yang terbaik dari Tuhan. Masa depanmu penuh dengan apa? Harapan. Jangan rusak apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Engkau berharga. Saya suka baca dengan tulisan Yesaya bilang begini, engkau berharga, mulia, dan dikasih oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir. Kalau sudah terakhir senang ini. Iya enggak? Kalau sudah terakhir, Yang terakhir saudara, lakukan kehendak. Ada banyak kehendak Allah. Tapi salah satu yang saya mau bawa begini saudara. Waktu Yesus jadi manusia, dia ketemu dengan Yohanes. Ingat cerita itu? Niatnya Yesus ketemu Yohanes cuma satu, supaya Yohanes baptis Yesus. Tapi waktu Yesus ketemu Yohanes, Yohanes bilang, aduh gak layak bos. Ya dia tahu diri saudara, dia cuma manusia, cuma hamba. Yesus ini anak Allah, dia kenal banget. Tapi apa bahasa Yesus? Biarlah hal itu terjadi demi menggenapi seluruh kehendak Allah. Saya mau bilang begini saudara, Yesus Allah jadi manusia, itu mau dibaptis. Siapa kita yang masih ego? Siapa kita yang masih kerasan hati? Siapa kita yang gak menganggap baptisan itu penting? Bertobat. Yesus saja dibaptis kok. Masa kita gak mau? Ada amin? Kenapa saudara? Karena ternyata baptisan itu adalah kemutlakan dari kehendak Bapa yang harus dilakukan oleh manusia. Ada amin? Siapa yang sudah dibaptis? Subaptis semua, yang tinggal pendeta yang belum. Oh enggak mungkin. Ada yang belum saudara? Ada. Berdoa kepada Tuhan lewat ibadah perayaan Natal hari ini. Kalau itu panggilan Tuhan bagimu untuk melakukan kehendak Allah, lakukan baptisan air. Ambil keputusan cepat. Ambil keputusan, ambil langkah cepat. Kenapa saudara? Karena ketika kita melakukan kehendak Allah, hidup kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Alkitab bilang begini, dengar saudara. Waktu Yesus keluar dari air, ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Kalau Allah sudah berkenan atas hidup kita, maka hidup kita bebas dari setiap masalah. Dia menjadi jawaban satu-satunya buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal 2024, selamat menyongsong tahun baru 2025. Hidupmu berharga karena ada Yesus yang adalah Natal dan jawaban bagi kita. Haleluya.